Nggak ada istilah kiai itu saingan. Berbuatlah baik sesuai dengan kemampuan. Nggak ada kok istilah kiai saingan. Saingan dalam hal apa? Nggak ada. Kenapa? Karena semua orang ditakdir dengan kebaikannya masing-masing. Maka hari ini saya bersedih di media sosial berantem adu domba antara kiai dengan habaib. Kita nggak usah ikut-ikutan, kita berhusnudzon saja. Saya yakin ahlul bait duriyahnya Kanjeng Nabi itu ada. Apakah habaib itu semuanya duriyahnya Kanjeng Nabi? Wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Karena faktanya banyak orang-orang yang ngaku habaib, bukan habib ngaku habib. Orang yang bukan habib ngaku habib itu lebih parah daripada yang bukan gus ngaku gus. Kenapa? Karena habaib melibatkan darah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara kalau gus, mohon maaf, tidak sampai intiha ila sajarati Rasulillah, tapi al intima ilal ulama. Berarti apa? Orang yang ngaku habaib itu dosanya lebih besar dibandingkan yang ngaku gus. Jenenge siapa Kiai? Zainuddin, undangannya Gus Udin. Yang ngarepena Darmo ya. Gus apa ya? Masa Gus Dar? سلام عليك صلوات الله عليك البدر علينا ثنيات الوداع وجب الشكر علينا علينا
Hadirin dimohon untuk tertib dan duduk kembali. Bapak, Ibu dan hadirin ya rahimakumullah, tibalah kita pada acara inti, acara pengajian umum dalam rangka halal bihalal kadustika Duku Pete di Masjid Baitur Rahim Taman Sari dengan tema pererat tali silaturahmi dengan mengukuhkan persaudaraan solidaritas. Acara halal bihalal ini akan disampaikan dengan maidhatul hasanah dari beliau Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman, pengasuh Pondok Pesantren Ora Aji Sleman, Yogyakarta. Kepada beliau yang terhormat Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman, kami persilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Allahumma salli alaihi wa ala alihi. Hadirin yang hadir dan yang ada di dekat panggung, tolong untuk tertib dan juga duduk kembali. Kita bijaksana kepada semua yang hadir agar semua orang yang hadir di tempat ini bisa menyaksikan tausiah dari beliau bersama-sama. Kami sekali lagi mohon untuk yang ada di dekat panggung dan juga yang ada di depan untuk duduk kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin tahirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya. Mungkin hadir Bapak Camat, Pak Kapolsek, dan Ramil Musbika, Kepala Desa, Pak Kepala Dukuh RT RW yang saya hormati, segenap panitia pengajian halal bil halal Dukuh Pete kancane jengkol Masjid Baitur Rahim Taman Sari dengan tema pererat tali silaturahmi dengan mengukuhkan persaudaraan dan solidaritas. Bapak Ibu warga masyarakat Pete Taman Sari Dukuh Pete Desa Kuta Desa apa Pak? Kuta. Kutang matamu kutang. Desa Kuta, Kecamatan Belik, Pemalang rahimakumullah. Beli sawo kecik dimakan pakai susu. Hei orang Belik, I love you. Mudah-mudahan panasnya siang hari ini menjadi wasilah kita semuanya mendapatkan rahmatnya Allah. Saya yakin Anda yang pakai payung, pakai tutup, itu bukan karena takut panas, tapi takut bedaknya luntur.
Apalagi di sana saya lihat, subhanallah, ibu-ibu alisnya kayak galengan. Ibu bapak rahimakumullah, seseorang pada akhirnya ditakdir oleh Allah masuk surga itu bukan karena banyaknya amal, bukan karena amalnya yang banyak, tetapi semata-mata karena rahmatnya Allah. Maka apapun posisinya, apapun profesinya, jadikan profesimu sebagai wasilah untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Jadi camat, bagaimana dengan jabatan camatnya mendapatkan rahmatnya Allah? Jadi kapolsek, bagaimana jadi polisi mampu mendatangkan rahmatnya Allah? Banser mendatangkan rahmatnya Allah. Ada pemuda Pancasila mendatangkan rahmatnya Allah. Hansip mendatangkan rahmatnya Allah. Nah, itulah kenapa kemudian dalam surat Ali Imran itu Allah mengatakan wallahu yuhibbul muhsinin. Kenapa? Allah mencintai orang yang baik. Karena inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Rahmatnya Allah itu dekat dengan orang baik. Maka apapun Anda, tolong jadilah baik. Jadi lurah yang baik. Apa ciri-ciri lurah yang baik? Tidak ikut demo ke Jakarta. Mana Pak Lurahnya? Oh, kamu kemarin demo apa enggak? Demo. Alasannya solidaritas. Enggak usah demo Pak Lurah, mau ngapain? Minta jabatan 9 tahun. Disyukuri saja 5 tahun, alhamdulillah. Alasan minta perpanjangan 9 tahun supaya apa? Menghindari konflik warga. Kalau menghindari konflik gak usah demo Pak Lurah, cukup pengajian ngundang Gus Miftah. Saya tahu kenapa Pak Lurah minta perpanjangan 9 tahun. Bukan apapun soalnya. Apa alasannya? Karena modalnya belum balik. Jadi lurah yang baik. Jadi polisi yang baik. Siapa itu polisi yang baik? Sederhana saja. Polisi yang baik adalah polisi yang tidak nembak anak buahnya. Itu saja. Siapa camat yang baik? Yang mengayomi warganya. Maka kemudian kita diingatkan oleh sabda Nabi, ahabun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling banyak manfaatnya. Pak polisi dengan seragamnya harus manfaat, betul? Gak usah banyak mengeluh. Maka kadang-kadang saya heran, ada anggota polisi, Gus, saya TNI, saya Polri, gaji saya kecil. Mbok coba kamu lihat Banser, gak ada gajinya, gak pernah mengeluh. Jadi pemuda Pancasila juga nggak ada gajinya. Coba Anda lihat, kalau kamu sudah punya pangkat jabatan, punya gaji, masih mengeluh, malu sama Banser. Banser nggak punya pangkat, nggak punya gaji. Coba mau pakai seragam Banser harus diklat. Seragam beli sendiri, betul? Berangkat pengajian pertama sendiri, nata jamaahnya, ngawal kiainya, salah-salah dikeplak sama komandannya, panitia lupa rokoknya. Tapi mereka ikhlas, sabar. Coba kalau dinalar, Banser nggak punya gaji, tapi mohon maaf bisa nikah, yo meteng. Anaknya 4 bisa sekolah semua. Menunjukkan apa? Bahwa nilai manfaat itu akan memberikan kebaikan. Bahwa kebaikan itu akan kembali kepada kita sendiri. Maka mohon maaf polisi, ayo nggak usah ngeluh gajinya kecil. Banser nggak punya gaji ya biasa-biasa saja. Orang lupa, tidak semua orang punya gaji, tapi semua orang punya rezeki. Pak Lurah gajinya sedikit, tapi yakin rezekinya banyak. Amin ngono lho. Amin. Lurah jenenge siapa ki ya? Darmo Gandul, Darmo Suwito.
Panggilannya modar. Aku seneng model lurah kayak ngene iki apik iki. Keren ya, rambutnya gaul, manuknya gede. Tidak semua orang punya gaji, tapi semua orang punya rezeki. Banser mungkin tidak punya gaji, tapi kamu punya rezeki. Makanya kalau saya sering guyon tuh Pak Kapolsek, hebat mana polisi, tentara sama banser. Oh banser. Kenapa banyak polisi dan tentara SK-nya masuk bank untuk hutang? Banser nggak ada yang masukkan SK-nya ke bank untuk hutang. Bukan karena mereka hebat, mergo SK-nya rapayu. Nah, inna rahmatullah qaribum minal muhsinin. Rahmatnya Allah itu dekat dengan orang baik. Maka apapun yang baik itu disukai oleh Allah, apapun. Amin. Ibu juga gitu, jadi istri baik disukai sama suaminya, betul? Bagaimana cara menjadi istri yang baik? Gampang, menjaga senyum di wajahnya. Banyak suami yang minggat. Kenapa? Karena istrinya merengutan. Betul Bu? Ada orangnya? Ada. Ciri-cirinya jilbabnya pink. Wis rupane pas-pasan, merengutan, akhlaknya tidak karu-karuan, suami pergi. Maka kenapa banyak suami kok suka lihat cewek di luar? Karena cewek di luar itu menjaga senyumannya, sementara di rumah istrinya cemberut. Maka laki-laki yang normal lebih milih yang senyum daripada yang cemberut. Maka ibu mohon maaf, fresh care terbaik itu adalah senyuman. Ketemu suami senyum. Parahnya apa? Ketemu suami sendiri cemberut, ketemu suami orang lain itu kalau di Jogja. Kalau di Pemalang insya Allah lebih parah. Maka tadi disampaikan sama Nabi, ahabun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Ciri orang baik itu Pak Lurah, orang yang akhirnya dicintai oleh Allah. Siapa yang paling dicintai oleh Allah? Itu adalah manusia yang paling bermanfaat. Maka tanyakan kepada diri kita masing-masing, kamu jadi lurah sudah manfaat apa belum? Kamu polisi sudah manfaat apa belum? Kamu banser manfaat apa belum? Hansip manfaat apa belum? Pemuda Pancasila manfaat apa belum? Manfaat yang kita berikan sesuai profesi kita masing-masing. Orang punya ilmu, manfaat dengan ilmunya. Orang punya harta, manfaat dengan hartanya. Orang punya tenaga, manfaat dengan tenaganya. Kayak Pak Lurah manfaatnya di mana? Pada kemanfaatan yang diberikan kepada rakyatnya. Contoh, ketika ada BLT, bagi sesuai dengan peruntukannya, itu manfaat. Jangan sampai rakyatnya curiga, jangan-jangan yang dibagi BLT hanya sedulur lurahnya saja, umpamanya. Biasanya seudurnya cangkeme kayak gini Pak Lurah. Malah darmo, paling sing dibagi mau dulure dewek, cangkem bosok. Padahal kenyataannya, siapa yang bilang ho tadi Pak? Jaduk Pak Lurah. Pak Lurah punya istri? Alhamdulillah. Anaknya berapa Pak Lurah? 1. Mau meteng maning ya. Kalau ini gimana makannya? dimakan. Kamu bilang sama janda, kamu tahu nggak bedanya jeruk sama janda? Bilang gitu Pak Lurah. Jeruk mengandung vitamin C, janda mengandung anaknya Pak Lurah. Ya ini. Diminum Pak Lurah. Diminum. Pak polisi. Ini camat. Kayak siapa kayak? Oh, Pak Dan Ramil. Dan Ramil dan Juk Jaran. Nah, ya satu-satu. Kenapa? Karena saya puasa. Jemaah kayak.
Ini ada anggur, ada apel. Ibu pilih anggur apa apel? Anggur. Inilah salahnya cewek. Anggur memang lebih mahal dibandingkan apel, tapi seharusnya cewek lebih milih apel. Kenapa? Karena cewek suka diapelin, nggak suka dianggurin. Ya. Insya Allah. Mau degan? Ya uncalke kena ndase ya. Dimakan Pak Lurah. Entek cepet temen ya cangkeme. Lurah cepet temen mangane. Alhamdulillah pas puasa Pak Lurah. Saya itu hobi puasa. Kalau Pak Lurah hobinya janda. Enggak. Oh pas ya. Biar apa Pak Lurah, dirabi ya Pak Lurah ya. Hidup ini memang indah Pak Lurah bila disertai dengan janda dan tawa. Oh canda ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka jadilah manusia terbaik yang dicintai oleh Allah dengan memberikan manfaatnya. Pejabat yang manfaat dengan jabatannya, yang punya harta manfaat dengan hartanya. Maka Nabi Muhammad mengatakan kan sederhana, mangkana lau ilmun, barang siapa punya ilmu, falyatasaddaq bi ilmihi, sedekahlah dengan ilmunya. Apa bahasanya? Mulang. Wa mangkana lahu malun, yang punya harta, falyatasaddaq bi malihi, sedekah dengan hartanya, nyumbang. Wa mangkana lahu quwwatun, yang punya tenaga, falyatasaddaq bi quwwatihi, sedekahlah dengan tenaganya, rewang. Maka kalau ada pengajian halal bil halal seperti ini sederhana, yang punya ilmu mulang, yang punya harta nyumbang, yang punya tenaga rewang. Jangan jadi yang keempat, ora mulang, ora nyumbang, ora rewang, cangkeme cerewet. Ada yang seperti itu? Siapa? Darmo. Nah, maka kalau temanya ini adalah mempererat silaturahmi dan solidaritas, ya mohon maaf, menjadilah yang terbaik sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kayak saya sering bilang sama sahabat-sahabat Ansor, nggak ada istilah kiai itu saingan. Berbuatlah baik sesuai dengan kemampuan. Nggak ada kok istilah kiai saingan. Saingan dalam hal apa? Nggak ada. Kenapa? Karena semua orang ditakdir dengan kebaikannya masing-masing. Maka hari ini saya bersedih di media sosial, berantem adu domba antara kiai dengan habaib. Kita nggak usah ikut-ikutan, kita berhusnudzon saja. Saya yakin ahlul bait dzurriyyahnya Kanjeng Nabi itu ada. Apakah habaib itu semuanya dzurriyyahnya Kanjeng Nabi? Wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Karena faktanya banyak orang-orang yang ngaku habaib, bukan Habib ngaku Habib. Orang yang bukan Habib ngaku Habib itu lebih parah daripada yang bukan Gus ngaku Gus. Kenapa? Karena habaib melibatkan darah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara kalau Gus, mohon maaf, tidak sampai intiha ila sajarati Rasulillah, tapi al intima ilal ulama. Berarti apa? Orang yang ngaku habaib itu dosanya lebih besar dibandingkan yang ngaku Gus. Jenenge siapa Kiai? Zainuddin, undangannya Gus Udin. Yang ngarepena Darmo ya. Gus apa ya? Masa Gus Dar? Bu, persoalan habaib, bagaimana cara kita menghormatinya? Kita lihat pendapat Sayyid Abdullah Al-Haddad. Apa kata beliau? Wa ala kafatil muslimin ayya'taqidu
hubbahum wa mawaddatahum wa ayyu'adzimuhum wa ayyuwaqiruhum bi ghairi huluwin wala sarafin. Hendaklah setiap orang Islam mencintai dzurriyyah Nabi, menghormati dzurriyyah Nabi, memuliakan dzurriyyah Nabi dengan catatan apa? Tidak berlebih-lebihan, tidak melampaui batas. Bahwa mereka harus dihormati, iya. Siapa? Dzurriyyahnya Kanjeng Nabi. Yang menjadi perdebatan adalah apakah habaib di Indonesia itu semuanya dzurriyyahnya Kanjeng Nabi? Jawabannya wallahu a'lam bishawab. Tapi mohon maaf, bagi orang yang mengatakan kalau ngaku habaib tes DNA, silahkan ngomong sama orang lain seperti itu. Kemarin di Kanjus Sholawat halal bil halal akbar bersama Habib Lutfi, saya bilang, tapi kalau orang yang mengatakan tes DNA ditujukan kepada Habib Lutfi, tak gebuk cangkeme. Kalau itu sudah mutawatir bahwa beliau dzurriyyahnya Kanjeng Nabi. Kalau dicurigai itu umpamane wong rupane kayak Darmo ngaku Habib. Ya Pak Darmo ya, wong rupa Jawa kayak kiye. Tapi Pak Darmo nggak usah kecil hati. Lebih hebat mana Jawa sama Arab? Jawa. Buktinya apa? Banyak orang Jawa namanya Arab, nggak ada orang Arab namanya Jawa. Orang Jawa namanya Zainuddin, Zain Adin, Arab. Pak Camat jenenge siapa? Pak Jawa Mujianto. Oh ini yang viral di TikTok. Toh ganjel toh. Wah, ini orangnya. Pak dan namanya jenenge siapa? Suprapto Jawa Maning. Siapa jeneng Arab ki? Darmo Jawa. Kayak siapa arane? Rozikin Arab. Khosiin Arab. Miftah Arab. Banyak orang Jawa namanya Arab, tapi nggak ada orang Arab namanya Jawa. Kan nggak mungkin. Manis muka Habib. Habib namanya siapa? Ana Habib Darmo. Kiamat ya. Masa Habib Darmo gandul ya apa? Kenapa dulu dikasih nama Darmo kamu Pak Lurah? Enggak tahu ya. Darmo. Darwis. Mutar ya wis. Teman saya itu lucu lagi Bu. Anaknya berangkat ke sawah, lahir di jalan. Akhirnya namanya anaknya siapa? Hirlan Darwis. Lahir ning dalan Mudar ya wis. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, yang terbaik kemudian apa? Yang dicintai oleh Allah, yang paling banyak manfaatnya. Ayo supaya nggak panas, kita selawatan dulu yuk. Hatinya minta lagu apa? Joko Tingkir apa? Mangkuburel matamu mangkubur. Stasiun balapan. Ning stasiun balapan Kota Solo sing dadi kenangan kowe kaya asu kayak lagi nih. Oh ini haturnya namanya apa? Apa? Ahbabul Muqarrabin. Besok saya masuk surga dikawal sama hadrah Ahbabul Muqarrabin. Tapi ya itu di surga saya kelon sama bidadari, kamu hadrawan tok ya. Kita doakan Pak Lurah Darmo masuk surga pertama kali, amin. Berangkat setelah sholat duhur, amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah tawassana bibis bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahli
berpikir tentang negeri ini. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Jalan-jalan di pedesaan, desanya aman bersih terjaga. Sucikan hati, tetapkan iman. Merah putih melekat di dada. Merah putih melekat di dada. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Bunga cantik di dekat taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI. Demi keutuhan NKRI. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Minum kopi rasanya nikmat, beli gorengan di tengah desa. Mari ngaji dan bersolawat dari Pemalang untuk Indonesia. Dari Pemalang untuk Indonesia. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Dusun apa tadi? Taman Sari. Taman Sari ngundang Gus Miftah. Pak Lurah lumayan gagah. Ono gajah atus ning beli. Najan gagah manuke. Oh, saya baru dapat WA dari Kapolda Metro Jaya, Bang Karyoto. Itu kampung Kugus. Ternyata Pak Karyoto orang sini. Oh iya, tak sapani dulu kalau gitu. Bang, nah ini saya di sini Bang, di kampungnya Bang Karyoto. Assalamualaikum Pak Kapolda gitu. Saya Bang tak mikir Bang, pengen krungu wargamu Bang. Ya, Bang, siapa Bang warganya Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Sehat selalu. Amin. Mudah-mudahan Pak Kapolda besok jadi Kapolri. Amin. Tambahi sangune. Wis dungake. Siap Bang, makasih. Pak Kapolda matur nuwun. Nggih, Waalaikumsalam. Orang sini Bang Arya toh? Ya. Oh. Wong desa duwe Kapolda ya. Kok warganya kayak ngene? Taman Sari. Oh, Taman Sari beliau. Masya Allah. Sahabat saya lama ini Bu. Beliau dulu jadi Dirkrim Polda Yogyakarta. Sejak Kombes sudah sama saya. Keren ya. Warganya Darmo anak Kapolda ya. 3 tidak. Siapa? Karyoto. Pak Mulyatno. Pak Mulyatno. Dulu Kapolda. Terus Pak Suyanto. Suyanto itu ciri-cirinya? Brigjen ya. Brigjen itu? Oh, Masya Allah. Darmo pangkatnya apa? Najan gagamanu ejile dolan ning sawah atus ning kali kayu nangka digawe lemari Gus Miftah gagalan sregep ngaji oke rondo sing jalo di ora wani matane ora sudi. Emangnya aku cowok apaan? Ibet-ibet gorengan kopi diseret sapi, amit-amit bocah Taman Sari, urung ijab wis wani ngeloni. Sing ngajari lurahe iki jadi Pak Lurah matane. Insyaallah panas-panas kok asing Pak Lurah ya. Apa bubar saja yuk pengajiannya yuk. Shallu ala Nabi Muhammad. Lanjut. Maka mohon maaf. Nilai manfaat supaya kampung kita ini lebih erat silaturahminya adalah sederhana saja. Ayo sibuk berbagi manfaat, jangan mencari manfaat atau bahkan memanfaatkan. Betul? Karena banyak di antara kita, mohon maaf, tidak sibuk memberi manfaat tapi mencari manfaat, bahkan cenderung memanfaatkan. Lurah memanfaatkan jabatannya, jangan sampai. Bahwa jadi lurah itu amanah. Besok Pak Lurah Darmo masuk surga karena manfaat yang diberikan sebagai seorang lurah. Kayak Bang Karyoto, saya itu sama beliau sejak Kombes. Dari dulu orangnya begitu, agamanya bagus, berpikirnya positif, jadi direktur penindakan KPK, sekarang jadi Kapolda Metro Jaya. Kenapa? Allah jaga. Kenapa? Karena orang baik. Makanya Pak Zainuddin kalau pengen baik, pengen dijaga oleh Allah, jadi yang baik. Ono panitia pengajian ya nyumbang rata kotok. Bu, pilih memberikan manfaat atau minta manfaat atau memanfaatkan. Sekarang banyak orang modusnya baik tapi sukanya memanfaatkan. Naudzubillahi min dalik. Sibuk memberi manfaat, bukan mencari manfaat. Makanya kalau datang pengajian jangan bertanya sesuk sugane apa, tapi saya bisa nyumbang apa. Bukan mencari atau dapat apa, tapi bisa memberi apa. Bu, bagus memberi apa menerima? Memberi. Tapi Anda lebih suka menerima atau memberi? Menerima. Bagus nyumbang apa disumbang? Nyumbang. Anda pilih nyumbang apa disumbang? Disumbang. Bagus neraktir apa ditraktir? Neraktir. Tapi Anda pilih ditraktir. Tangan di atas sama tangan di bawah bagus mana? Di atas. Ibu-ibu lebih suka di atas atau di bawah?
Kok ngisor dhuwur ya? Darmo di atas apa di bawah? Atas. Di atas. Ayo coba pengajian meriah. Kecempet. Mana mau kecepet? Nah, iki banter keprimen ya. Pengajian ngasih manfaat, ada kotak infak, masukkan yang besar, bukan yang kecil. Kalau dompetmu ada yang besar, ada yang kecil, yang dimasukkan yang besar apa yang kecil? 100.000 sama 1.000, yang dimasukkan 100 apa 1.000? Aneh temen ya. Nonton kunyuk sangune 100.000, pengajian deleng kiai infake 1.000. Larang kiai apa kunyuk? Kunyuk. Anda lebih menghargai kiai apa kunyuk? Masa ke temen ya. Makanya saya sering guyon Pak Lurah, pahlawan nasional yang paling rajin masuk masjid namanya siapa? Patimura. Kenapa? Gambar uang 1.000. Pahlawan nasional yang jarang masuk masjid siapa? Bung Karno. Gambar uang 100.000. Padahal kalau dilihat dari gambarnya, Patimura bawa golok siap berangkat ke sawah. Bung Karno pakai kopiah siap berangkat ke masjid. Tapi lucunya orang Taman Sari yang siap berangkat ke masjid dipaksa masuk pasar, yang mau berangkat ke sawah dipaksa masuk masjid. Yang kurang ajar maning ibu-ibu dan duit 1.000 infak dilboke kotang. Padahal Patimura nyekel pedang bisa dibacok isusumu. Jadi salah satu menjaga solidaritas itu Pak Lurah, gampang, sibuk memberi manfaat. Makanya bener, saya senang di mana-mana pemuda Pancasila gabung sama Banser ikut pengajian. Gitu le. Mudah-mudahan Banser, pemuda Pancasila senantiasa kompak dan akur. Amin. Ya mau beda seragamnya tok. Asasnya harus sama, apa? Manfaat. Apalagi Banser, pengawal ulama. Besok Gus Miftah masuk surga dikawal oleh Banser. Tapi ya itu kan Banser tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum kiai masuk surga, surga disurvei sama Banser. Begitu surganya siap, kiainya masuk, Bansernya keluar lagi. Nyusul Darmo neng neraka kayak gini. Nah, makanya coba temanya apa? Pererat tali silaturahim. Silaturahmi itu akan baik manakala kita memberi manfaat, bukan minta manfaat. Maka orang yang silaturahmi, mohon maaf, pahalanya besar. Sampai ada ancaman, la yadkhuluna jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Bu, silah itu artinya nyambung, rohmi itu artinya kasih sayang. Anda datang ke sini niatnya silaturahmi, berarti nyambung rasa cinta dan kasih sayang. Orang yang datang dengan cinta dan kasih sayang, apa kata Nabi? 1, dipanjangkan umurnya. 2, dimudahkan rezekinya. 3, sehat badannya. 4, bahagia hatinya. 5, lunas hutangnya. Bagaimana caranya? Dibayar. Termasuk utang janji pemimpin kepada rakyatnya. Kamu dulu janji apa? Darmo harus kamu tunaikan. Karena kalau tidak, besok di akhirat Darmo akan didemo oleh rakyatnya. Darmo, kowe mbiyen janji apa Darmo? Jabatan keberapa ini Pak Darmo? Oh, baru 2 tahun. Kita doakan Pak Darmo panjang umur. Orang sedunia mati, Darmo hidup sendiri. Supaya hidup sendiri tak kasih anggur. Dimakan ya. Gayane orang enak temen ya, matane gayane temen. Dimakan Pak Darmo. Itu anggur panjang umur dimakan.
kaos kakine ambune ya Allah. Aku seneng ndelurah model Darmo iso meneng aku. Sesuk Darmo mati ning alam kubur takoni karo malaikat, "Hei Darmo, man rabbuka, siapa Tuhanmu?" Darmo jawab, "Kamu nanya." Lagi gebuk malaikat cangkemmu mau itu. Digebuk gelundung, langsung malaikatnya bengoki Pak Camat. Toh ganjel toh kayak gitu. Silaturahmi. Maka jangan sampai bulan Syawal, di mana bulan ini adalah bulan silaturahmi, kita memutus tali silaturahmi antara satu dan yang lainnya. Itulah yang termaktub ketika malaikat Jibril alaihissalam berdoa dan Nabi Muhammad mengaminkannya. Itu terjadi di tanggal 1 Syawal. Apa doa malaikat Jibril? Muhammad, saya mau berdoa, silakan Anda mengaminkan. Saya kemarin Pak ngaji sama Habib Lutfi setelah acara di Kanju Solawat tentang keutamaan Nabi Muhammad. Coba saya mau tanya, lebih mulia mana malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad? Lebih mulia mana Nabi Muhammad atau malaikat Jibril? Jawabannya Nabi Muhammad. Di situ Imam Abu Hasan Asadili mengatakan apa? Kok ada orang mengatakan Jibril lebih mulia dibandingkan Muhammad? Tidaklah dia mati kecuali dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Jadi sehebat-hebatnya malaikat Jibril kalah hebat dan kalah terhormat dengan Nabi Muhammad. Dan alhamdulillah kita yang jauh dari Nabi Muhammad ternyata ditakdir sebagai umat Nabi Muhammad. Apa disampaikannya? Begini Bapak Ibu, malaikat Jibril berdoa, Nabi Muhammad mengaminkan. Kalau yang berdoa malaikat terbaik, yang mengaminkan Nabi terbaik, kira-kira doanya dikabulkan gak oleh Allah? Pasti. Tapi kalau yang doa camat, yang mengaminkan Darmo, belum tentu. Sing donga camat, ya Allah inyong nyuwun janda. Darmo, amin ya Allah. Darmo doakan mudah-mudahan istrinya Pak Darmo pulang langsung hamil lagi, amin. Kembar 15, amin. Masa gak kayak kia bojone anaknya mau siji, bojone sing ndi? Nggak ada di sini. Oh, nggak ada di sini. Aku tahu kenapa kamu gak ngajak istrimu, supaya matamu bisa melirik janda. Rupamu momo. Dia dulur Darmo ya. Apa doa malaikat Jibril Ibu Bapak? Yang pertama, ya Allah ya Rob, jangan Engkau terima amal ibadah hambamu kalau sampai hari ini 1 Syawal ada seorang anak yang durhaka dengan ibu bapaknya. Nabi Muhammad mengucapkan amin. Yang kedua, ya Allah ya Rob, jangan Engkau terima amal ibadah hambamu, baik sholatnya, puasanya, zakatnya, sedekahnya, hajinya, kalau sampai hari ini ada istri yang durhaka dengan suaminya. Darmo langsung yes. Nabi Muhammad menjawab amin. Yang ketiga, ya Allah ya Rob, jangan Kau terima amal ibadah hambamu, baik sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, kalau sampai hari ini masih ada orang yang bermusuhan di antara satu dan yang lainnya. Nabi Muhammad menjawab amin. Yang pertama, tidak diterima ibadahnya kalau ada seorang anak yang durhaka dengan bapak ibunya. Oi, tak kandani bocah-bocah hadro, lah kowe sesuk dadi wong tua pengen dihormati karo anakmu, carane gampang. Ketika kamu menjadi anak, hormatilah orang tuamu. Birru abaakum
tabirrukum abnaakum. Muliakanlah bapak ibumu, maka anak-anakmu akan memuliakanmu. Kalau hari ini ada orang tua yang tidak dimuliakan oleh anaknya, barangkali dulu ketika menjadi anak tidak memuliakan orang tuanya. Kok hari ini ada anak berani sama orang tuanya, siap-siap besok kamu jadi orang tua, anakmu akan berani kepadamu sebagai orang tua. Maka dulu saya nangis Pak pas pengajian di Purwokerto. Ini ada anak, ya Allah, saya langsung ngelus dadanya istri saya. Ya masa dadanya Darmo ya. Jadi ada begini Pak Darmo, saya tanya jawab, anaknya bilang begini sama saya, Gus saya mau tanya apa mas? Bapak saya umurnya 90 tahun, mesti jadi kembangnya amben, orang mati-mati. Loh, saya bilang kalau kamu punya orang tua nggak mati kan kamu harusnya bahagia. Saya susah Gus, bapak saya itu mau mati nggak jadi-jadi, sudah sakit-sakitan, kayaknya mau mati hidup lagi, mau mati hidup lagi. Terus kenapa mas? Kata orang tua bapak saya itu nggak mati-mati karena punya pegangan keris. Bagaimana menurut pendapat Gus Miftah? Saya jawab yang pertama, kalau orang itu nggak bisa mati gara-gara punya pegangan keris, berarti Pak Polisi nggak bakal mati karena punya pistol. Apa malaikat mau tembak ndase lah yora. Ini pemahaman yang salah. Jadi saya itu mohon maaf, ini nggak bisa mati-mati karena punya susuk. Saya nggak percaya. Masa malaikat takut sama susuk? Ada-ada saja. Betul Pak? Masa malaikat takut sama keris? Israel dilawan. Yang lebih menakutkan dari wajahnya Israel itu siapa? Istri ketika marah. Yang kedua, orang ditagih hutang. Wajahnya lebih menakutkan daripada Israel, betul? Jadi orang itu kalau utang wajahnya lebih manis dibandingkan madu, ditagih lebih menakutkan daripada Israel. Wongnya tekak ya. Yo melu guyu. Jilbab ireng. Apa mana katok ireng bajunya putih parah. Siapa? Darmo. Jadi salah Pak Darmo, kok orang punya pegangan nggak bisa mati. Kemudian yang kedua saya jawab apa? Kalau kamu punya orang tua nggak mati-mati, jangan anggap kamu direpotkan oleh orang tuamu, tapi itu adalah cara Allah memberimu jalan surga VIP. Persoalannya adalah orang tua satu mampu ngurusi anaknya yang banyak. Orang tua satu bisa ngurusi anaknya 5. Tapi begitu orang tua sudah nggak bisa apa-apa, anak 5 nggak bisa ngurusi orang tua yang 1. Betul? Coba Anda lihat. Saya pengen Anda kasih paham. Anak jam 1 malam nangis kelaparan, orang tua dengan ikhlas dan sabar bangun dulang anaknya, kasih makan anaknya. Tapi besok gantian orang tua nggak bisa apa-apa, kelaparan jam 2 malam, anak 5 nggak ada yang sabar ngurus makan orang tuanya. Betul? Jam 2 malam anak ngompol, ibu sabar ganti popok anaknya. Begitu orang tua sudah nggak bisa apa-apa, diamben di keranjang, ngompol, anak 5 nggak ada yang bisa ngurus ompol orang tuanya. Anak itu kan kurang ajar. Orang tua punya rumah, anak dengan gampangnya mengatakan apa? Ini rumahku. Begitu anak punya rumah, nggak ada orang tua yang boleh ngaku. Nggak ada Pak, anak punya rumah orang tua mengatakan ini rumahku. Tapi kalau orang tua punya punya rumah, anak mengatakan apa? Ini rumahku. Orang tua punya sawah, anak mengatakan ini sawahku. Begitu anak punya sawah, orang tua tidak boleh ngaku. Nggih napa mboten? Naudzubillah min dzalik. Saya ada cerita ibu. Ada seorang ibu sudah tua renta, nggak kuat makan, datang ke rumah anaknya. Ibunya mengatakan apa sama anaknya? Kebetulan anaknya adalah yang laki-laki. Le, ibu utang duit.
100.000 saja. Untuk apa Bu? Untuk beli beras. Anak laki-lakinya jawab, sebentar ya Bu, saya tanya nembung istri saya dulu. Saya bilang, gak ada istilah orang tua utang sama anak, apalagi untuk kebutuhan hidup. Kalau sampai anak, mohon maaf, ngutangi orang tuanya gara-gara makan dan minum, itu anak durhaka. Kenapa? Hartanya anak itu boleh disita sama orang tua, apalagi kalau hanya urusan makan dan minum. Hari ini saya nangis kalau melihat di media sosial seorang anak melaporkan bapak ibunya ke kantor polisi hanya gara-gara warisan. Naudzubillahi min dzalik. Akhirnya sang anak ini masuk dapur cari istrinya. Kebetulan dia lihat susu formula yang biasa diminum oleh anaknya. Satu kaleng susu yang harganya 500.000 habis diminum oleh anaknya 1 minggu. Akhirnya dia nangis. Kenapa? Dia mikir, ini satu susu formula harganya 500.000 diminum anakku cukup seminggu, sementara saya disusui oleh ibu saya selama 2 tahun. Akhirnya apa yang terjadi? Sang anak keluar, dia peluk ibunya, dia cium kaki ibunya. Apa yang dia katakan? Bu, tolong ampuni anakmu, maafkan aku, maafkan kesalahanku. Gak ada istilah Bu, seorang ibu hutang hanya untuk makan. Gak ada istilah seorang ibu ngemis kepada anak hanya untuk makan. Ini anak yang kurang ajar, anak yang durhaka. Naudzubillahi min dzalik. Maka Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Ketika seorang anak berbuat baik 24 jam seumur hidupnya kepada bapak ibunya, tidak mampu membalas jasa seorang ibu ketika melahirkannya. Ayo saya hitung-hitungan calana. Lah aku harap hitung-hitungan karo mbokmu, balas budi ibumu ketika melahirkan kamu. Mak bayang kile, mbokmu meteng berapa tahun Bu? 9 bulan. Dulu sebelum hamil badannya seksi, SD SB, semok depan semok belakang. Begitu hamil jadi STNK, setengah tua neng kewer-kewer. Dulu berat badannya dan 50 kilo, begitu matang 65 kilo. Kalau kamu ingin merasakan penderitaan seorang ibu ketika hamil, gampang. Nanti anak-anak Taman Sari pulang, cari batu bata 15 kilo, kamu ikat di perutmu, melaku ngalor ngidul. Ketemu karo Darmo takoni, kowe ngopo Le? Latihan meteng. ST matamu ngaji. Coba STI diborong sama Pak Kapolsek. Cepetan. Kabeh moro modar kowe ayo. Ana sing borong Pak Kapolsek, ana sing borong Pak Camat, Pak Dan Ramil, Darmo wani ra. Ora duit ngomong ta wenehi. Uyuh modar wong sakmene teko kabeh. Ora apa-apa Kapolsek duwe duit. Ana piro? Paling ya 10 juta. Ora ndan. Tak wangi dan. Cepetan sini dibagi semua, kamu minta bayar ke sini. Sudah kamu bagi aja, dibagi minta uang ke sini. Hei, dibagi dulu. Langsung enteng ya. Berarti tadi tidak beli bukan karena tidak haus, gak punya uang. Kamu berapa? Nggak usah bohong. Tadi es tehmu ada berapa gelas? 10. Oh 5 kali 5 cangkeme. Ayo ngapusi. Satunya bira. Berapa semuanya? Satunya 5.000. Semuanya itu berapa? Yang bawa es teh? Kayak ora bakul es teh kayak moro barang ki ya ngopo. Coba dihitung bakul es teh berapa? Bakal tahu matame. Berapa total semuanya dihitung? Ini berapa, ini berapa? Sini Pak Kapolsek. Mesake dodol es teh untune nganti enteng ya ngene.
Ini mana panitianya? Nih. Ada WA dari Bang Karyoto, ini dengerin. Jangan Gus, jangan terima amplop dari panitia, yang ganti saya. Dengerin ya, panitia nggak usah ngamplopi Gus Miftah, mau ditransfer sama Pak Karyoto. Bang, sing oke bang. Andre, nggak usah terima amplop dari panitia. Amplopnya tipis, lu kan Karyoto ya. Sambo matamu, sambo. Sallu ala Nabi Muhammad. Ayo, mau selawatan lagi? Hidup Kapolsek. Mudah-mudahan pulang pengajian jadi AKP. Amin. Amin. Nah, murah temen jadi AKP ya. Alhamdulillah. Bapak NU, Ibu Mus. Wes ngombe es teh haus. Orang keduman, dia tuku dewek ya. Bapak NU, Ibu Mus, Kakang Ansor, Ade Fatayat, tahlilane saben malam, mulai tahlilan padha nggawa rahmat goblok. Berkat yang dipikir. Tahlilane saben malam, mulai tahlilan padha nggawa salatullah salamullah ala taha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. kaya akor. Kok tongkat ini jeblos ngopo bunan mlebu rene ya? Kok tongkatku hilang? Nah, bae panggungnya ya. Ini kelakuan Dharma ya. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, ada Aisyah. Semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur, rakyatnya berkah. Amin. Semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur, rakyatnya berkah. Salatullah Salamullah ala taha rasulillah. Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi.
yen wis mati bondo ra melu mboten. Makanya sama Pak Kapolsek dikasih-kasih. Yang belum ngasih Darmo. Bisa. Gigi, sing bakul es teh kuwi dibagi yang bayar Darmo. Informasi dari asisten saya, amplop sudah dikembalikan kepada panitia. Wah. Sopo ketua panitia nih, Yes. Berapa Mas? Habis berapa? Yang mahal Mas, 2 juta atau berapa? Kayak jaluk Darmo ini. Darmo kayak ini inyong. Bakulnya rene Darmo. Alhamdulillah. Yen wis mati bondo ra melu. Bojo ayu wis ana sing nemu. Sing nemu sapa? Darmo. Sing ning kubur rasane lara, anak bojo ra tau ndonga. Sing ning kubur padha tangisan, anak bojo rebutan warisan. Salatullah salamullah ala alhamdulillah. Tuku nangka keliru kates, Lurah Darmo bayari es. Mangan nangka ngombene susu, Lurahe Darmo ababe mambu. Berkah Mbah Darmo, alhamdulillah. Pak Camat dereng, siap-siap kowe Mat. Endi bakul es teh maning ya? Camate mulai ndredeg, waduh es krim larang. Insyaallah. Saya nggak nyangka kok kampungnya Manges Karyoto ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Lanjut. Tak dongake sing cilik-cilik. Bocah cilik diulang ngaji, sesuk yen gedhe dadi kiai. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek sholawatan. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah
ala Nabi Muhammad. Pengajian paling apa? Bukan paling meriah lagi, paling murah. Wis ra ngamplopi. Teko ke es teh Pak Lurah. Digane uncal lagi, kono ndasmu malah. Apa Bu? Haus? Kayak masih ada es teh satu, camat, ya. Begitu ngomong camat langsung entek. Camat siap-siap. Apa? Es krim. Yes, es krim sing bayari aku. Sing kene kok ning kono iki lho. Bakule kae lho. Malah nyerbu warung. Kae. Sing ning warung bayar dhewe. Kayak bakule es krim yang di tengah kesini sama saya, bakule es teh sama Pak Camat. Sini warung bayar dewe. Kui berapa bapak es krim kui? Berapa? 100? Ya kayak dibayar long. Di asistenku mau. Kayak sing lemu camate. Ya Allah, sawah weteng kabeh ya Allah. Yang es krim nih Mas Pulung ini. Ana sing dodolan telembok ora kiye? Sampai semua. Shallu ala Nabi Muhammad. Apa meneh? Balon kok nuku. Lah hubungannya balon karo cangkem apa ya? Maka Bapak Ibu rahimakumullah, saya ingatkan sekali lagi, hari ini sudah tidak ada anak yang satru dengan bapak ibunya. Pulang kamu cium tangannya, minta maaf sama mereka, minta ridhonya. Termasuk kamu para laki-laki, hormatnya seorang anak laki-laki kepada bapak ibunya seumur hidup, walaupun dia sudah menjadi suami. Persoalannya adalah selama ini hubungan anak laki-laki ketika menjadi suami menjadi rusak dengan bapak ibunya. Gara-gara apa? Tidak mendapatkan dukungan dari istrinya. Betul? Maka jadi istri, dukunglah suamimu untuk tetap berbuat baik dengan bapak ibunya. Kamu harus paham yuk, kenapa suamimu tetap harus berbuat baik dengan bapak ibunya? Jawabannya adalah karena besarnya suamimu, karena air susu ibunya, bukan karena air susumu. Bojomu gedene mergo susune mbokne, ora mergo susumu. Rungokno. Betul Pak Polisi? Gedene Pak Zainuddin mergo susune mbokne, ora mergo susune bojone. Walaupun saya sadar laki-laki itu seperti soda. Maksudnya apa? Kalau ketemu susu pasti gembira. Pak Darmo tahu kenapa namanya susu? Karena jumlahnya 2. Kalau 1 su. Kalau 3 su. Kayak saya kemarin pengajian di Lampung sama Nikita Mirzani, saya minum kopi, tak aduk. Ada orang komentar, kopi susu gue salah, kopi ini diaduk, susu ini dilirik. Iya. Bu, kalau hari ini ada orang susah, hari ini ada orang banyak bermasalah,
Kita sering sowan kiai, kita sering sowan Habib, kita biasa cium tangan kiai, kita biasa cium tangan Habib, tapi kita lupa memuliakan bapak ibu kita. Makanya Habib Lutfi pernah bilang begini, kalau pengen jadi walinya Allah itu gampang, syaratnya cuma dua. Satu, muliakan orang tuamu. Dua, muliakan gurumu. Artinya apa? Posisi orang tua harus lebih didahulukan walaupun dibandingkan dengan guru. Kamu nggak usah cium tanganku, ciumlah tangan bapak ibumu. Kamu boleh nggak hormat sama aku, tapi wajib untuk hormat kepada bapak ibumu. Bahkan kita ngomong saja nggak boleh sama orang tua. Wala taqul lahuma uffin, janganlah mengatakan sekalipun. Nggak boleh. Apalagi kita ngomong kasar sama bapak ibu. Maka saya berdoa siang hari ini mudah-mudahan semuanya menjadi anak-anak yang berbakti dengan bapak dan ibunya. Amin Allahumma amin. Sudah jam 3. Saya harus pindah ke tempat lain. Halo, orang yang ngone cerewet Mudah-mudahan semua yang hadir, yang susah disenangkan, yang sedih dibahagiakan, yang sakit disembuhkan, yang berhajat dikabulkan, dan mudah-mudahan semuanya bersama di dunia, bertetangga di surga. Amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arzuqna istiqamah, Allahumma arzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma arzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma arzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma arzuqna alan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma arzuqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma arzuqna bi alfi alfi barakah. Allahumma arzuqna bi alfi alfi karamah. Allahumma arzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma arzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilnal jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua panitia, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Kapolsek dan Ramil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada beliau Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman, pengasuh Pondok Pesantren Ora Aji Sleman, Yogyakarta. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah, demikianlah rangkaian pengajian umum dalam rangka halal bihalal Kadus 3 Dukuh Pete di Masjid Baitur Rahim Taman Sari. Selaku pembawa acara, kami mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.